Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Walamma ra'alan sumangsane mirsani sapa al-mu'minuna pira-pira wong mukmin. Al-Ahzab yang berapa pasukan koalisi, pasukan bersama. Jadi Ahzab jama'i Hizbun. Beberapa pasukan wong kafir niku koalisi nglawan Kanjeng Nabi. Minal kufari saya berapa wong kafir. Qalu mongko padha dawuh sapa al-mukminun. Ketika ngerti musuh malah mereka dawuh hadza ma wa'adana. Hadza utawi iki ketemu musuh iku ma perkara. Hadza utawi iki lah liqaul aduwi. Ketemu musuh iku maiku perkara wae ingkang janjeni nek kita sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Allah janjeni jenenge wani iman wani dicoba. Menal ibtilai sang den coba wan nasri lan den tulung. Wasata lan mesti bener sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Fil wa'di ing dalam janjine. Wa ma zadahu illa imanan wa taslima. Wa ma zadalan ora nabaihum ing al-mukminun. Apa dalika mengkono-mengkono liqaul adi utawi ru'yatul ahzab ngerti musuh utawa ketemu musuh. Mereka orang mukmin ketemu musuh ora nambahi illa imanan kecuali nambahi iman. Tasdikon tegese benerno biwa'dillahi lan janjine Allah. Wa tasliman lan marah nyerah nderekaken di amrihi maring keputusane Allah. Jadi pasukan yang enggak imbang sampai tiang mukmin damel khondak, damel parit, damel jurang ben wong musuh ora iso liwat. Bareng berroh nyata musuh benar-benar besar, malah wa mazadahum illa imanau wa taslima. Jadi semakin roh masalah, semakin petarung, semakin pede yang soleh. Minal mukminina wis setengah saking pira-pira mukmin rijalun di pira-pira wong lanang. Sodaku kang beneri sapa rijal. Corong kuno nuhoni sapa rijal mak ing perkara. Ahadu kang wis tau janjeni sapa rijal Allah ing Allah ali ing atase. Mereka berkomitmen janjeni minasabati sange tetep maknane gak mlayu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhum mongko setengah saking al-mukminun manute wong kodho kang wis nyelesekno sapa man nahbahu ing janjine man. Sebagian mereka sudah menyelesaikan janji ini. Maknanya mata tegese kabudut sapa man. Auku tilauto den pateni sapa man fisabilillah ing dalam dalane Allah. Wa minhum lan iku setengah saking al-mukminun man ute wong yang tadiru kang ngenteni sapa man. Dalika mengkon-mengkon nahbar. Dadi wong mukmin ana sing wis mati, ana sing ngenteni jatah mati. Dianggap biasa mati. Wa ma badaru lan ora padha genteni sapa mukminun tapi lan kelan genteni tenan. Mereka tidak pernah merubah maknanya, enggak pernah mengganti apa yang menjadi komitmen mereka, tidak pernah pelin-pelan fil ahdi dalam janji ning Allah. Wa hum ta'al mukminun dengan sifat nuhoni janji, dengan sifat komitmen ning janji ning Allah. Iku fi khilafi halil munafikin kelan berbedani tingkae atau keadaane pira-pira munafik. Wong-wong mukmin nak niat perang derekno Kanjeng Nabi mesti komitmen. Lihat sia supaya bales sapa Allah as-sadiqina ing propro sing bener imane. Bisidqihim lan kebenerane as-sadiqin. Wa yu'adzibalan nyiksa sapa Allah taala al-munafiqina ing propro munafik. Tapi Allah nyiksa ya insya Allah mun kersa sapa Allah. Carane nyiksa piye? Gambaran wong munafik mesti siksa piye? Mesti tersiksa bi ayyumi tahu. Gambare arafnya to matekno sapa wa taala hum al munafikin ala nifaqihim ngatasi sifat kemunafikane munafikin. Tapi ana kemungkinan ayatuba utawa maringi tobat sapa Allah alaihim ing ngatasi munafikin. Mergo inna wa satamna Allah iku kana ana sapa Allah taala ghafurun dat sing akeh nyepurane. Liman mari wong tabah kang tobat sapa man. Rahiman tur akeh welase bihim lan mantap. Warad dalan iso nolak, manane iso nolak iku iso ngecewakno, iso ngekei kekalahan sapa Allah.
alladzina kafaru ing ngomong sing kafir il ahzab tegese ing pira-pira pasukan koalisi bihoidihim Allah nolak ing sifat emosine mereka sifat emosi mereka bergemuruh ngalahno wong Islam dikalahno kabeh be Allah akhire lam yana lu khairat tegese ora iso entuk sapa al kafirun utawa al ahzab khairan ing kaapian manane muradahum tegese ora entuk ing karepe al kafirin minaz dzufri saking menangno bil mukminina kelan pira-pira mukmin wa kafawahul mukminin al-qital wa kafalan nyukupi sapa Allah awal mukminin ing pira-pira mukmin nyukupi al-qitala ing perang Allah nyukupi ketika wong mukmin perang ya asal perangnya mesti bener birihi kelawan dibantu angin zaman iku wal malaikati lan dibantu kelan malaikat wa kana lan ana sapa Allah kawiyan dat sing banget kuwate ala ijadima ing atase mujudna perkara yuridu kang ngersakno sapa Allah taala ing mah azizan turdat sing menangan ghaliban tegese kang menangno ala amrihi mujudno menang ala amrihi ngatasé kabeh perintah Allah ta kersane Allah wa anzala nurono sapa wa taala alladzina ing kang zuharuhum kang bantu sapa ladina hum ing kufar min ahli kitab saing ahli kitab ai Quraidah ta tegese Bani Quraidah awa nurono min soyasihim saking benteng-bentenge ahli kitab khusunihim tegese benteng-bentenge ahli kitab utai lafat khusun jam'u soy-soyatin iku jama'i lafat soy-soyah wawa utai al soy-soyah atau wawa utawi al hisnu iku ma perkara yutahasanu kang dike benteng opo iman Wakodafalan numi bakno sapa wa ta'ala fi qulubihim dalam atine ahli kitab arruba ing rasa takut ail khaufa tegese rasa takut farikon ing sebagian taktuluna mateni sira kabeh minum saking ahli kitab wahum te al maktulun al muqatilat iku ahli kitab sing melok perang ya ahli kitab cek wong kafir secara umum wa ta'siruna lan boyong sira kabeh farikon ing kelompok sing liya minum saking kufar sing mbok boyong aidaroria tegese cilik-cilik jadi sing petarung pasukan kafir sing merangi dipateni sing ora merangi ditawan wa arasalan marisna sapa taala kum ing sira kabeh ardhum ing bumine kufar wa diyarohum lan omah-omahe kufar wa ambalahum lan dunya-dunyane kufar wa ardon lan kowe entuk warisan bumi lam tatau ha kang urung tau nginjak sira kabeh ha ing arep ba'du sawise iki maksudnya sawise iki saiki iki untuk warisan wa yati al-ardi khaybaru khaybar ukhidat dan ala apa khaybar ba'da Quraidah ta sawise peristiwa Quraidah wa kana lan ana sapa Allah ala kulli shay'in ngatasi saben-saben perkara iku qadiran iku zat sing banget kuasane utawa zat sing kuwasa iki kula terangaken perang kula niku maca sirahnya Ibnu Ishaq terus kitab spesialis tarikh niku paling terkenal itu jenenge sirahnya sinten Ibnu Ishaq. Terus Ibnu Ishaq niku ngarang sekitar tahun 600 nomor boten tahun pokoknya beliau itu seangkatannya dengan Imam Malik. Terus disarai jenenge Ibnu Hisham. Tapi Ibnu Hisham sing ahli sirah boten Ibnu Hisham sing arep dilapis. Terus badan itu diperedal-peredal kalian yang Kebumen, tapi asli Arab. Jenenge Umar Jabbar itu. Umar Jabbar. Terus kalau cerita sithik, sampe nak ngaji tarikh jenenge apa khulasah no? Dol yakin karangan itu. Umar Abdul Jabbar. Niku tiyang Mekah, riyen Menteri Pendidikan Mekah. Menteri Pendidikan Mekah tiyang itu Sunni. Terus wonten revolusi Wahabi niku mlayune teng pundi? Indonesia, semakin teng Kebumen. Nah, kalau sing ora roh kok katut bahasa ngapak kayak kiyak ora roh. Tapi jelas uripe teng pundi? Kebumen. Terus beliau nulis Mabadil Fikiyah jilid 1, jilid 2 yang tentang apa? Oke, terus ngarang tarikh Khulasan Nurul Yakin jilid 1, jilid 2. Dan niku indukan kitab tarikh niku jenenge kitab Sirahnya Ibnu Ishaq. Sinten sirahnya itu. Terus era 300 sampai 400 tahun kemudian disarai kalian Ibnu Hisham.
Tapi buatan Ibu Hisam yang ada kitab Khilafid. Niku nak sampean maca tarikh niku, tarikhnya Ibnu Ishaq. Niku maca Quran niku koyok kowe iku aktor sejarah. Entah saking keramatnya yang ngarang tak gimana itu. Kalau nulis itu luar biasa jenis itu. Ibnu Ishaq. Itu rivalnya Imam Malik dalam keulamaan. Sisi tok nekuni ahli hadis, sisi tok nekuni ahli napa? Sirah. Kalau cerita sedikit tentang beberapa contoh yang diceritakan Ibnu Ishaq dalam perang Khandaq. Mimpin wong pancen angel tenan. Jadi kalau nabi itu kan nubuah. Nubuah itu melihat hidup ya biasa, mati ya biasa. Karena ketika kita hidup ya biadillah, ketika kita mati juga biadillah. Hidup ya di tangan Allah, kita tidak bisa ngelola roh kita, nyawa kita. Mati ya di tangan Allah, jadi ya biasa saja. Kowe misalnya darani iso urip nak ngirup oksigen. Terus kowe kayak janggal nak wong ning kuburan iso urip. Nah cara wong sing parek pangeran iku eskal ngono iku ya janggal wae. Lemah ya iso maca tasbih, watu ya iso maca tasbih, wit iso maca tasbih. Bedane apa kowe lemah mbek sampean? Bedane nak lemah ra iso bodoni, iso bodoni. Tidak seperti itu. Di mata Allah itu sama saja. Kalau bolak-balik ngaji temu dikit cerita, oke nak kepengen jadi wali, para pangeran. Kowe bayangno kowe iku dadi Nabi Adam. Umpama kowe dadi Nabi Adam kan roh tenan, nak kowe iku sangka lemah. Berarti lemah juga punya potensi jadi manusia. Karena Adam yang bisa berpikir ternyata materinya dari lemah. Sehingga zaman Nabi Adam gak janggal ketika didhawuhi lemah maca tasbih, wit maca tasbih karena menurut dia ya seperti itu memang. Selama kita sekian generasi, mungkin jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun, terus kita tahu-tahu berpikir, nah lemah uradi akal kita punya akal. Padahal itu nggak nyata. Hakikatnya lemah ya di akal, kok ya di akal karena nanti lemah-lemah ini juga nanti jadi saksi kita di akhirat bahwa kita sholat. Saya ini lemah yang buku sujud udah di saksi itu iso mikir apa iso mikir? Iso mikir. Lah mau lemah ra iso mikir apa dadi seksi? Takoki pangeran. Tenan, iku tahu sujud ning kono ndak tahu Gusti. Jadi tahu maksiat ning bumimu ndak tahu. Tahu saja ndak kok ditanya. Makanya iman itu harus dipandu ulama karena kalau menurut ulama tempat yang kamu pakai sujud nanti jadi saksi di akhirat. Tempat yang kamu pakai maksiat juga nanti saksi kamu apa? Ya. Buat ini balik malih tenggene angin. Karena lemah angin, matahari semua itu biadillah sehingga pangeran gampang saja karek nugasno angin, angin, kowe kudu gawe keributan, go ngalahno pasukan orang kafir. Sekarang angin tuh nerima khitab tuh punya akal apa ndak? Punya. Makanya ngaji be ulama ben roh duduk perkara ini. Makanya ketika Allah sumastawa ila sama iwaiya tukhonun faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha qalata ataina toi. Ketika Allah merampungkan semua ciptaannya, Allah bilang ke langit dan bumi, kamu harus taat ke saya, baik secara baik-baik atau dipaksa. Dari bumi ke langit terus kira-kira antara ngarai iso ataina toi ini. Sekaruan nurut Gusti, orang nurut lah yang mesti kalah. Kalau menisan nurut, orang nurut lah yang mesti kalah. Sehingga ciri khas para wali itu adalah bisa dialog dengan barang-barang yang mati menurut kita, kayak lemah, kayak pohon, kayak. Sehingga Rasulullah nanti ngedikan gini, saya masih ingat batu di Mekah yang uluk salam ke saya ketika awal-awal saya jadi nabi. Jadi nabi pertama jadi nabi pulang dari Gua Hira itu beberapa batu dan pohon itu uluk salam. Terus saya ya selamat Anda jadi nabi baru. Ya kira-kira seperti itu. Itu nabi masih. Nah, kalau orang sekarang enggak. Orang sekarang itu kesuwen bodoh, kesuwen materialistik, kesuwen terdikte oleh yang di depannya. Seakan-akan kita saja yang punya akal, kita saja yang hebat, kita saja yang menentukan segalanya. Lupa kalau bumi itu yang mangkal sama kita karena kita sering maksiat. Lupa kalau alam ini merespon kita secara buruk karena kita sering maksiat. Resikonya adalah kalau sampai cara iman begini terus, nanti kamu itu enggak iman sama kudratullah. Padahal di Quran jelas ada ayat begini, ketika orang-orang fasik itu meninggal, orang-orang kafir meninggal, istilahnya Quran apa?
fama bakat alaihi musama wal ardu wa ma kanu mundzirin. Itu kematian yang tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi oleh bumi. Jadi ini silsilah pikiran para ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi semua alam ini berpikir sehingga ketika wong iku mati kok ning donyane ora ono gunane fasek tok nangis juga simpati langit. Mati karepmu urip yo karepmu jenenge fama bakat alaihi musama wal ardu wa ma kanu mundzirin. Ini kematian yang tidak ditangisi langit juga tidak ditangisi napa. Mbone ngrungokno ta. Nanti sampean akan paham perang Khandaq setelah penjelasannya. Singkat cerita karena Salman Al-Farisi apapun hebatnya adalah manusia, terus dia bilang gini, ya Rasulullah kita ini orang Persia, kalau perang musuh yang nggak bisa ditandingi kita bikin Khandaq, semacam parit yang ukurannya kuda terbaik nggak bisa menculot, panah tercepat nggak bisa ngelangkai, kira-kira sudah lemah lah tekanannya, bikinlah Khandaq. Dan Nabi karena beliau dikuatkan oleh alam tadi, oleh langit, oleh bumi, oleh angin, Nabi itu gak mikir. Makanya Nabi itu umi ora iso mikir, ya ora kersa mikir. Tapi Nabi menghormati pendapat. Wong kowe makome sahabat di pendapat cerdas gitu ya, oh ya gak apa-apa kata Nabi, gak apa-apa bikin Khandaq. Setelah bikin Khandaq, wong kafir dikepung 26 hari, akhirnya kentekan bekal ya lesu. Artinya Khandaq itu sebetulnya agak menyelesaikan masalah meskipun kalau ditarik-tarik seakan-akan Khandaq itu segala-galanya. Karena orang Islam tidak bisa keluar dari Khandaq dan dikepung bisa mati kelaparan sampai 26 hari. Nah ini di sini kelihatan Nabi itu Nabi. Nabi sholat malam masyhur. Sholat malam 2 rakaat. Ya Allah, jika engkau tidak menolong kami, gak nolong kula mbek para sahabat, sing roh nak jenengan pangeran kok grup kula. Mun terusno kok ora ono sing darani jenengan pangeran. Ya pangeran niku. Jadi Nabi doa itu 2 kali di perang Badar dan perang Khandaq masyhur. Ya Allah intuhlik hadil isobata lam tubat fil ardi ba'dal yaum. Pon paringi kalah gak apa-apa. Resikone kira di pangeran. Resikone jenengan gak di pangeran. Karena yang tahu kalau Allah Tuhan tuh Yaman itu ya hanya Nabi dan para sahabat. Kalau itu mati sudah nggak ada yang tahu kalau Allah itu. Nah itu terus Pak Arsalna alim riha wa junudal lamro. Terus Allah menugaskan angin. Makanya istilahnya Arsalna riha, saya mengutus angin. Sekarang bisa nggak kalau angin nggak punya akal bisa diutus? Nggak bisa, bisa diutus karena punya akal. Kalau nggak punya akal dia nggak bisa bilang iya juga nggak bisa tepat sasaran, sekenanya saja. Wong Nabi, wong kafir mau kacek sekian kilo. Kalau anginnya nggak punya pikir kan sekenanya saja. Tapi mesti tepat sasaran karena bisa mikir. Makanya sampean tuh saya yakin, yang ngaji saya di sini itu jarang yang jadi wali karena dengan alam itu musuhan. Lho bumi ora mantel mbek kowe piye? Kowe darani diakal, bumi barang ra diakal. Lu mantel dong, wong darani ra diakal lu mantel. Beda. Padahal jangan kira bumi yang kita injek itu tidak bisa mikir-mikir. Pitik sing mbok sembelih yo mikir. Mungkin kematian pitik ini lebih menggoncangkan aras timbang matimu karena ini baca tasbih kamu tidak baca. Nah, makanya saya setuju yang halal itu pitik karena rada berdigasan ya. Mencolot sana mencolot sini. Itu pernah ada seorang nabi itu karena dicopot apa itu semut itu semut bahasa Indonesia. Ya semut. Itu dicopot semut dibakar sama nabi itu Allah tersinggung. Total tak ummatan tusabbih, kamu membunuh umat yang membaca tasbih. Jadi makanya ini tak wari jadi wali kok sithik. Karena wali itu juga ada KPU-nya, ada pendaftarannya. Oh iya, wali itu resmi, gak bisa kamu jadi wali mentang-mentang neng kamar, rambutmu gondrong, terus ember atau waduh terus wali, dukun jeneng ngawur. Gak bisa, wali itu ada timnya, ada yang ACC, ada yang makanya ada Sultanul Aulia, ada rajanya, ada ketuanya. Makanya masyhur di mana kemana ke, ono wali anyaran belete terbang, dia nggak ngerti nak ngisor ono ketuane, ono Syekh Abdul Qadir masyhur di mana, ceblok. Ditanya ya Syekh Abdul Qadir kenapa orang ini ceblok? Dia ini pemuda anyaran jadi wali so terbang, nggak ngerti ngisor ono ketua, makanya tak beredel. Karena sembrono dia terbang nggak lihat-lihat. Iya nggak lihat ketua. Kalau terbangnya di sini aman.
Wali itu ada ACC-nya, enggak bisa sembarang orang jadi wali, harus ada yang daftar. Makanya layak riful wali, lalu yang tahu wali ya wali, karena tahu ini di listnya ada. Tapi ya serau usah daftar. Demenisin maksudnya, udah usah daftar wali, sudah gini-gini sudah bagus, sudah ada ini sudah. Nah ini saya cerita biar saya nanti kalau ketemu Allah itu sudah tidak kena hisab, karena sudah saya jelaskan ilmu Quran yang saya bisa itu. Di antara ilmu Quran yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ahli Quran tahu semua seluruh dunia adalah Quran nggak pernah nganggap alam ini mati. Semua alam itu bisa punya rasa. Makanya Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Sesuatu yang di seluruh alam raya ini semuanya baca tasbih, tapi kamu tidak paham cara bertasbih mereka. Lucunya kita sebagai ustadz, sebagai kiai sering cerita. Allah menugaskan angin, lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kafir. Sekarang logikanya gampang, menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna. Lalu kamu menstatuskan angin ini tidak punya akal. Aneh enggak? Pikiran seperti itu aneh enggak? Aneh. Wajunu dalam taruhan. Makanya apapun salah kita, jangan pernah tidak berpikir ala Quran. Itu kamu bilang, angin kok iso mikir, kamu jangan bilang gitu. Memangnya kamu di mata Allah bedanya apa dengan angin? Kamu adalah seonggok tanah yang sekarang jadi manusia. Yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi. Coba misalnya kita mangan, gara-gara mangan daging jadi darah. Daging, sapi ini dewe mangan rumput. Rumputnya dewe tumbuh dari tanah. Kita itu tidak bisa menghindari materi yang berupa apa? Tanah. Tapi kita dengan seenaknya bilang tanah ini kita injekin, kita tempat maksiat. Makanya pulau itu saya yakin husnudzon sama Allah. Nanti kuburan saya itu baik-baik saja. Karena dari awal saya berpikir seperti ini. Jadi apresiasi saya ke tanah itu bagus. Pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga. Aku kan biasa dari tanah rati akal. Bener gue dengkel, dendam. Masyhur itu di hati-hati sobat. Bumi itu dendam sama orang yang maksiat. Awas ke zaman yang bumi enak wae maksiat. Saiki kecekel aku ketik prakas. Wasa saja apa Kang Usman ben wae jajal. Jadi nah, kita harus berlatih berpikir begitu terus. Supaya satu jadi wali ya gampang. Dua melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Mun ajaran ngandel kula nanti melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Contoh gampang sunnatullah lebih mudah itu begini. Dulu misalnya ada orang besar meninggal, entah ada alamat alam, entah itu gempa, entah angin ribut. Mulai dulu ya seperti itu. Karena alam ini merespon. Cara wong kuno dhisik nek ana prahara misalnya ana lintang gugus. Tapi sekarang itu jadi ilmu perdukunan seperti itu. Karena sing ngomong gak wali akhirnya jadi dukun. Sing ora percaya intelektual tapi ra wali akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti itu. Ini kembali ke perang Khandaq. Nabi itu Umi itu enggak kerso mikir, dia sudah. Setelah 26 hari di Betung, Nabi sholat 2 rakaat. Filailatin baridah, sangat-sangat dingin. Saking dinginnya Nabi memanggil satu sahabat pun enggak ada yang berani datang, saking dinginnya. Sudah dingin dikepung orang kafir. Tapi Nabi santai aja tetap sholat. Di antara sholatnya berdoa tadi. Ketika doa hanya sekian menit, enggak sampai jam. Angin ribut datang, fa'akla aku turohum. Wa khiyamahu. Orang kafir itu lalu lalang. Terus Nabi nimbali sahabat gini, "Cung, jake delok posisi pasukan wong kafir saiki piye?" Enggak ada yang moro. Karena sahabat itu juga makan beberapa hari kedinginan. Bayangkan sudah tidak makan kedinginan. Kayak apa? Enggak punya tenaga sama. Udah gitu ketakutan. Karena pasti mati kalau keluar dari Khandaq pasti mati. Oh musuh ini beringas semua. Dulu enggak ada polisi, enggak ada tentara, enggak ada PBB, kalau namanya perang mesti mati. Karena enggak ada yang nurut. Padahal sing nyelok Kanjeng Nabi ora ono sing nurut. Jadi Kanjeng Nabi dia tahu ora dituruti sahabat. Kiai ora dituruti santri mau bingung. Kanjeng Nabi tahu ora dituruti. Betul lho, com sapa sing gelem ora sampai 3 kali. Akhirnya Nabi terus muntah nyebut nama. Hudzaifah jair ini. Karena Nabi menyebut nama, mau tidak mau dia akhirnya ya berangkat untuk disebut. Jare Hudzaifah aja ngene. Cara Nabi ada muni asal sahabat, akulah ya ora tani. Mari jenengku disebut. Jadi kenangannya dia apa?
Tangi ya gara-gara namanya apa? Disebut. Kalau enggak dia juga rencananya enggak ikut. Jadi sahabat. Karena dia disebut maka dia tangi. Terus ada apa ya Rasulullah? Jadi cek pasukan wong kafir posisinya. Tapi kamu enggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Saya ulang lagi, kamu enggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Artinya itu menjadi fikih bahwa ketemu orang kafir harbi pun tidak selalu perintahnya itu membunuh. Itu jelas di hati-hati kita. Mulane ngaji kan terlalu jadi ekstremis. Setelah di pasukan orang kafir itu, aja semua. Bahkan orang kafir itu nggak tahu apa yang dipegang. Termasuk ada orang kafir yang ketuanya Abi Sufyan itu megang Hudzaifah. Ya fulan, ayo do pergi. Jari Hudzaifah. Saat itu memang yang tepat saya bunuh ketuanya orang kafir. Andai kan Rasulullah tidak ngendikan kamu tidak boleh melakukan apapun. Sejak deh nih, ambil semua Abi Sufyan. Buat itu bener-bener wajib kan. Setelah kata balo terus orang dijak mire gak mau. Abi Sufyan bilang gini, saya ini ketua kalian. Kalau kamu gak mau mire, saya dulu yang mire. Ini sudah ada bener perang ini sudah ada bener. Ini ada kekuatan langit, terus gak mungkin kita teruskan. Mulai Abi Sufyan. Mulai terus liane mulai. Setelah liane mulai Hudzaifah datang matur. Ketika tahu Hudzaifah datang Rasulullah itu beliau pakai serban, pakai kemul, bukan serban, kemul. Nabi itu kalau serbanan sekenanya. Jadi kalau kemul tidur dipakai, enggak kayak gini sekarang harus macak berpenampilan cari yang warnanya gini. Nabi sekenanya saja. Makanya kalau di Fathul Mu'in ada keterangan sholat itu disunatkan pakai rida. Kalau nggak ketemu rida ya tampar tidak apa-apa. Karena ulama dulu itu adanya ikhlas nggak penampilan. Kalau sekarang mana mau? Sama cari di Mu'in orang sunat pakai rida. Kalau enggak cukup tampar. Jadi pakai rafia ya nggak apa-apa. Tapi jangan kedat ya mau dipakai aja. Itu dulu orang masih sadar itu karena memang dulu itu nggak ada penampilan. Kalau sekarang kan penampilan. Kombinasi dengan jasnya, kalau di podium posisi harus begini, kalau khutbah begini. Itu bersunat, mau yang kayak raro. Pokoknya kalau dulu nggak ada. Nabi biasa sholat pakai kisah ya kemul biasa. Bahkan kata siapa itu Abdul bin Mas'ud dia menangi Nabi itu sholat sarungan, terus diikatkan di gulunya. Sarung tok satu, nggak punya baju. Sarung tok satu terus diikatkan di gulunya. Kayak orang-orang kuno dulu itu biasa. Jadi Abdul bin Mas'ud itu pernah datang ke masjid. Dia itu bawa serban, bawa imamah, dicap dicandal. Imamahnya dicandal, serbannya dicandal. Terus dia sholat di saubin wahid. Era tabiin, sahabat itu ada yang menangi tabiin dikomentari. Kiai kok sholat gitu. Masyhur itu hadis itu di Bukhari sama lihat. Abdul bin Mas'ud marah-marah. Kowe darani serban sunat itu perkara kelar tuku. Keadaan sudah baik-baik saja kita kudu serban terus darani sholat itu nganggo serban. Iku mergo sunat atau mergo kowe kelar tuku. Terus dia marah-marah. Aku zaman Nabi itu biasa sholat mau sarongan sitok diikat di gulu. Dulu gak berani kita bilang serban sunat, keadaannya seperti itu. Kowe roh sebagai aku sholat ini, tidak tahu. Ben wong bodho kowe roh sithik-sithik wong serban. Kowe dimaki-maki sama Abdul bin. Makanya ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menyunatkan satu ibadahnya nggak berdasar fakta, tapi berdasar selera. Sekarang orang rame-rame umroh karena kita hidup baik-baik saja, makanya kita menyunatkan umroh. Zaman lonto mungkin yang wajib yang mengusir lonto tidak umroh. Oke kita sepakat pakai serban itu sunat, tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu. Karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati, kemudian orang yakin serban itu wajib. Sehingga yang sholat pakai hem dianggap batal, yang sholat pakai celana dianggap batal, yang sholat pakai pakaian alaiya dianggap batal. Makanya ulama itu selalu berkonstitusi jangan ada tradisi ijab malam yajib. Kalau tidak wajib ya selamanya tidak wajib. Sehingga Abdul bin Mas'ud yang sahabat saja jarang pakai serban. Karena guiling-gilingan nak serban itu syarat sah. Paham ya? Andai kan zaman itu sahabat pakai serban semua, tabiin ya pakai semua karena dikira syarat. Nah, tabiin ya pakai semua. Kita pun pakai semua. Akhirnya bakul bakso serbanan, tukang satpam serbanan. Nanti beda nih Mbak Rakyai terus. Akhirnya Mbak Madura.
Orang Mekah, orang jubahan dicucuk nyongkone kiai ini, bareng sak bandara kok jubahan kabeh. Terus leren deh. Jadi aku anekdot tapi tenang, terus dileng sampai kancane sing Madura sing mondok Mekah suwi. Ning kene iki jubahan kabeh, tapi ora mesti kiai sembrono. Oh iya. Lagi ngelereni salamane. Dan ini saya teruskan ya supaya sampean jadi wali. Kok gampang daftarnya gampang. Kroninan be aku lah kok tahu. Ayo wali ora ono kroni kan. Fa arsalna alaihim riha wajin dalam itu Nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan. Setelah pasukan kafir dikalahkan oleh angin, dikalahkan oleh malaikat yang enggak kelihatan. Akhirnya sahabat itu sadar. Tetap itu kekasih Allah mbek ora. Ketika Salman Al-Farisi punya ide kontak, seakan-akan dia lebih cerdas ketimbang Rasulullah. Betapa brilian pikirannya Salman Al-Farisi. Seakan-akan Nabi nyuwun sewu gak iso mikir, Salman sih iso mikir. Pasukan wong kafir tertahan karena teori kontak, tapi hanya tertahan saja. Setelah dikepung ya kelaparan meh mati. Nabi para pangeran, Nabi ku mau mikir, mergo para pangeran. Buareng sahabat roh tenan Nabi sholat langsung angin teko. Jadi sahabat habis ini, apa kita mikir? Rugi. Terus sahabat tuh, alam di kontak barang kita di pasaran. Makanya pertanyaannya sekarang, saya ini pasukan wong kafir itu mulai mergo kontrak atau mergo angin? Mergo angin. Mulane ke jogeman gedhe wali. Wali sama ra iso mikir, tapi para pengen. Kowe lho mikir ekonomi tenanan, ambek uripku bahagia di bahagia, mergo aku ora iso mikir. Carane bahagia ya ora ero. Lho kula nate lho tak klenti pakar metodologi sosiologi tak. Gus, teorinya apa? Jenengan bisa mengumpulkan orang banyak ngaji. Aku ora iso mikir. Nah, kowe sing ahli sosiologi kan iso mikir cara pidato menarik, metodologi menarik. Tapi dene ngumpul 10 kan ya. Padahal dia pakar sosiologi. Aku ora iso mikir ngumpul wong kotok, wong kritik sampai wong. Jadi memang syaratnya wali ora iso mikir. Kegelem ora iso mikir. Tak jamin dadi bodoh tenan. Yo beda cara wis sel-sel otaknya itu dibikin beda, reaksi tubuhnya juga dibikin beda. Nabi makanya Nabi disebut ummi itu ke ibu-ibuan gak iso mikir. Nah. Tapi ora krana bodoh, saking pareke pangeran. Ya Nabi santai. Sahabat tahu bareng Nabi sholat rakaat langsung angin itu mereaksi. Semua alam mereaksi. Iki kekasih Allah dalam kegundahan mergo butuh bantuan. Angin ngerespon jajal kowe. Karepmu. Nabi yang gaduh, Nabi yang galau itu angin semuanya ngerespon. Makanya ini kan cerita. Itu menunjukkan kalau alam ku iso mikir. Ini balik. Angin langsung tanda kalah kan. Sampai sahabat akhirnya sadar. Iya, Man Salman, jadi saya tak alam cerdas, masa kontak segala tetap enak rasa cerdas dari para pengira. Selesai. Malah nih Pak Arsalna alihim rihau wajulu dalam taruh kalah. Lihat dari sesuai Abu Sufyan iman gara-gara gak tahu ngalano Muhammad juga. Angger wis cara akal menang dia menang weh. Iku mesti ono sesuatu dene dhisik ora bahasa ikra iso dene ngomong dhisik. Mesti ono kok muni gae ora iso ora dukun. Ya pokoke Muhammad itu tetap ditulung oleh pengira. Itu bedanya Nabi. Jadi beda cara berpikir Nabi ya be. Sahabat ya beda, wali beda, wali ya beda. Wali itu unik. Apa ya? Pokoknya unik. Nah, gue daftar tak daftar, tapi aku ora yakin dia sih, pokoknya tak daftar. Di Mas Rano KPU ini. Nah ini kan kisah nyata, makanya di Quran itu tidak ada kontak. Yang ada perang Ahzab, Ahzab itu jamu Hizbin. Normalnya orang Yahudi Nasrani itu kan musuhan, tapi mereka koalisi ngelawan Muhammad. Nasoro, Najron, Yahudi, Quraisy, kafir, Quraisy, Mekah itu kan 3 kekuatan besar semuanya sepakat melawan Rasulullah. Makanya disebut Ahzab, pasukan koalisi. Normalnya itu Nabi kalah. Salman Al-Farisi bikin kontak dan lucunya, anehnya Rasulullah setuju saja karena itu baik secara akal. Karena Nabi itu bukan anti akal ya setuju. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa akal itu tidak segala-galanya. Akhirnya orang kafir kalah bukan karena kontak, tapi karena fa'arsalna rihau wa junudal lam taruh. Kalahnya karena angin yang dikirimkan Allah. Jadi kalau Nabi ngeluh itu angin itu merespon.
Semuanya merespon. Contoh gampang gini, ini contoh gampang. Ketika perang Khandaq tengah-tengah itu kelaparan semua, Jabir itu masak hanya wedhus kecil. Dimakan orang 6 saja gak warni, dimakan orang 300. Itu Nabi itu hanya datang ke pawone Jabir itu ke dapurnya. Kamu jangan buka di rumah kamu. Kira-kira ya tunggu lah. Bareng dibuka Nabi, dibilangin, kamu harus cukup orang 300. Itu alam merespon jadi cukup. Nabi ngendikan apa saja itu direspon oleh. Karena ini sih ngendikan kekasih pengiran. Makanya masyhur riwayat-riwayat di Tareh ada sumur yang kering. Ketika Nabi mau ke Tabuk, sumurnya kering. Sama Nabi didoni langsung, airnya ini muncrat lumber. Itu menunjukkan bahwa alam itu merespon sama kekasihnya Allah. Nah kalian ini orang yang nggak kenal alam sama sekali, tapi ingin menguasai. Berarti pasti dendamnya luar biasa alam ini. Alam-alam ini pasti dendam luar. Umpama orang mereka istighfar harus tuntas. Jadi jangan kira, makanya saya mengingatkan jenengan, kena kepengen mukmin sejati, itu latih iman itu dilatih bil ilmi dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah dan asal manusia itu dari materi tanah. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati. Wong materi kamu yang punya akal pun dari situ aja kelihatan betapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah, ya kita bedanya apa dengan tanah. Terus begitu, terlatih begitu. Makanya saya itu utang jasa ya sama namanya Syekh Abdul Hamid Khan. Dia ulama besar dari India yang punya karangan kitab Tauhid. Itu tak ingat-ingat tuh saya sampai sekarang akan ketemu Allah suatu saat itu lewat diantaranya kitab itu. Begini kalau beliau muji iman. Di rumah tenan kan. Wes paling gak wis wali-wali kelas RT lah penting daftar. Paling gak sudah anak wedok ya wali ngono pokoke wali. Wali nikah cek wali ya apa wali kota apa saja lah pokoknya yang penting wali. Abdul Hamid Khan itu telah bilang gini. Manusia itu kecerdasannya itu akan termahjubkan, akan terbodohkan oleh adat istiadat yang dia lihat terus apa? Sehingga orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin, karena selalu ayam itu lahirnya dari telur. Ya terus akan bilang begitu terus. Kalau ada biji asem gitu, biji terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar. Gitu. Karena selalu ada biji asem yang tumbuh jadi besar, orang bilang oh iya. Telur juga gitu. Telur itu kan benda mati tapi ini nanti jadi ayam terus bergigasan terbang ke sana kemari. Terus ayamnya dewe besar, nanti selingkuh ya punya anak putu. Orang ya percaya. Coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia bisa bikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Ada dia mengatakan mungkin tuh karena dia bisa membikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya mohal tidak bagi otak dia. Mohal kan dia sendiri tidak bisa bikin loh. Meskipun sering terjadi apa manusia bisa bikin telur jadi ayam? Tidak kan? Pelung suasem jadi besar, apakah manusia ikut bikin? Tidak kan? Berarti ketika dia bilang mungkin hanyalah karena menyaksikan itu sering terjadi, bukan berarti dia membikin. Oke, berarti dia tidak memberi kontribusi sekali dalam status mungkin dan tidak mungkin. Tapi ketika kamu bilang batu kecil ini, kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi. Kamu dianggap gendeng nggak? Gendeng, karena belum pernah ada kerikil kok melahirkan sapi. Mana mungkin batu kok terbelah terus melahirkan unta? Nggak mungkin. Nyanyiannya Abdul Hamid Khan nyanyi uteknya menungso. Kok lucu? Ketika telur jadi ayam, kan dia sendiri tidak bisa bikin. Harusnya bilang mohal dong. Berhubung sering terjadi, terus dia bilang mungkin. Terus saat bilang mungkin tuh dia ikut bikin apa? Enggak, dijawab dulu. Enggak kan? Artinya apa? Natijahnya, kesimpulannya dia tidak bisa kan? Dari telur jadi ayam dia tidak bisa, dari batu jadi ayam dia tidak bisa. Sama-sama tidak bisa. Terus dia dengan engkeknya bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan kemudian ikut urun menstatuskan ini mungkin, ini tidak?
Paham ya? Loh panteran to. Tapi dadi wali ora apa. Ini gampang. Gampang nanti dipertimbangkan harus sampai iso terus karena nanti kalau tauhid Anda benar nanti pasti ada nurnya. Ketoro untuk nure ketoro. Jadi nur tertentu ini yang menjadikan kamu sah untuk minimalis. Enggak mau daftar semua. Oh, ribahmu. Iya kalau sudah tauhidnya benar pasti ada nur. Nanti gampang lah sudah ada nur yas'abina idihim wa imanim gampang. Daftarkannya lebih gampang kalau sudah ada nur. Rumah amale. Sekarang telur jadi ayam dengan batu mengeluarkan ayam. Manusia ini sama-sama mungkin enggak menciptakan maksudnya? Enggak. Tapi kenapa dia bilang ini mungkin? Ini tidak mungkin. Nah itu beda kalau sama cara berpikir nabi, cara berpikir nubuah. Tetap bilang gitu. Mbok sering ada telur dari ayam, mbok sering ada ayam dari telur dibolak-balik. Tetap bilang hadza birodatillah, hadza itu nabi. Mbok berjuta-juta peristiwa, bermiliar-miliar peristiwa. Setiap ada peristiwa telur melahirkan ayam atau ayam mengeluarkan telur tetap hadza birodatillah, hadza ini karena Allah. Sehingga ketika seorang nabi diberitahu Allah, leh soleh, kowe iku nabiku. Kandhani ya kaum nak gunung iki iso nglairno unta. Nabi soleh yo meninggal. Cara kowe sing dites dadi nabi, tenane Gusti. Mulane kowe ora dipilih dadi nabi, perkara reaksi kamu pasti buruk. Tenane Gusti. Menawa malah takut ndak jenengan saged. Lho, sambil bledek ya sadar calon nabi sik gobloke kok. Makanya mukjizat itu kata para ulama, di antara sirinya mukjizat adalah orang diingatkan ulang bahwa Allah itu punya kekuatan ala kulli syai'in qadir ketika manusia sudah lama lupa. Yaitu akhirnya Nabi Soleh itu mukjizatnya apa? Onta keluar dari apa? Batu. Jare manusia ora mungkin wong watu kok ngetokno onta. Lah saiki apa ndok ngetokno pitik udekne melok gawe. Wong ora melok gawe kok melok biji. Aneh gak? Nah, kok nek iman wis bener nanti ada indikasi nur kamu naik. Nanti gampang lah tak daftarkan. Tapi ini bener. Itu disebut yauma tarul mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim. Nur itu nurul iman wa nurut tasbih. Makanya kata Imam Syafi'i setiap ulama itu wali, tapi nak wali tidak mesti. Karena enggak mungkin orang tahu ilmu sedetail itu kok tidak wali. Tentu walinya ulama dengan wali yang profesional wali itu beda. Tapi tetap saja kalau setiap ulama itu wali. Gak perlu diuji masuk no kue jadi pitik, ora usah lagi malah berbahaya. Iso balekno kok repot. Tidak saya ulang lagi, ini penting saya utarakan supaya orang itu. Makanya saya tuh berkali-kali manusia itu menjadi goblok. Lah wong mau roh tok kok biji. Roh itu artinya enggak menentukan kan? Itu waktu gale ngeten gitu. Misalnya ini saya pegang misalnya loh. Ini saya pegang pulpen. Pulpen ini benar-benar dalam kendali saya. Ya kan ini pulpen kan dalam kendali saya 100%. Terus saya tanya gini ke Mustafa. Wis aja go tenah deh. Juga tenah khusyuklah tata. Mus. Pulpen ini mungkin hancur apa enggak? Dia jawab kan. Mesti nak jekne iku wong sing rasional. Ya terserah jenengan sing. Tapi gak anak Mustafa enggak jawab. Boten jenengan ngajur mesti iman. Ora melok duwe kok melok nonton. Sebetulnya manusia di alam raya ini semuanya penonton, enggak ikut mengendalikan alam kita, tapi kecangkeman iki mungkin ora mungkin ora pangeran mangkel. Coba gobloke ngono ora melok duwe kok melok. Paham? Aneh gak misalnya pulpen yang saya pegang dan semua urusan pulpen tentang saya terus kayak melok komentar. Wah, gak mungkin pulpen didol Gus Ba wong kesayangan ini. Ora melok duwe kok kecangkeman ini. Ora mungkin dibuat ning WC wong senengane, ora terserah aku tau sing duwe. Sehingga ciri khas ahli sunnah wal jamaah si Allah itu piye ya Allah ya palu mayasa melakukan apa saja diingat wong sing duwe. Sehingga ketika ada berita bumi hancur ya kita aman. Nah, ketika ana unta keluar ke watu ya kita aman. Nah, ketika apa itu drijine Nabi mengeluarkan air ya kita aman. Nah, semuanya ini cara manusia kan mohal, tapi nyatanya mungkin. Nabi Soleh ngetokno unta ke watu. Nabi Muhammad ngetokno banyu kok drijine. Diminum orang siapa saja enggak.
iku guling-guling karena kudrohe Allah itu gak terbatas. Mergo kowe darani pitik keluar kondom ku yo mok darani mergo sering terjadi, bukan berarti Anda ikut menciptakan. Tentu ya Nabi dan orang soleh yang kita percaya. Terus kata Abdul Hamid Khan begini, andai kan kayak gue kelungsu asem dan belum pernah terjadi bahwa kelungsu itu jadi asem, terus ngomong nawong, kelungsu ini supaya jadi wit gede, nak wis gede dirangkul wong papate ora sedeng, wong darani mukhal ta ora, andai kan belum pernah terjadi sama sekali. Mukhal itu barang cilik kok iso gede, modot dhewe sing narik sapa, mesti cangkeman. Berhubung sering terjadi, oh ya mungkin biji asem. Terus ketika muni mungkin modal apa? Mungkin ora melok. Nek tak latih iman sing bener. Kowe nek iman ngono tenan dadi wali tak jamin. Soal kok diasese wali liyane yo, ya kok gampang iso disidang ngono apa? Mesti ana sing drengki ra setuju. Gak iso Gus, iku tekean bener lagi rong dino kok diwalekno. Harus teruji. Nah, karena Rasulullah itu dekat dengan kudratullah yang seperti ini, ngadepi wong kafir ribuan ya Nabi tenang ae. Cara Nabi wis sret. Cara Nabi gamane, Nabi kan gak tau cangkem elek kaya kowe. Cara kowe ya mesti cangkem elek semusa sak kuku ireng. Tapi Nabi kan gak tau ngendikan elek. Jadi ketika pasukan wong kafir besar kayak apa Nabi ya tenang ae. Sahabat yo asline yo kaget. Ini gimana musuh sebesar itu Nabi tenang ae. Karena Nabi dengan kudratnya Allah itu dekat sekali sehingga cara Nabi yo cemen gampang. Wong aku para pengen. Tapi sahabat kan grogi bikinlah kontak. Nabi ra usah dipikir kontak, mergo Nabi paham kudrohe apa ngono lho Mas, paham to? Jadi Nabi ra usah cerdas gawe kontak karena ini pikiran manusa. Nabi cukup nganggo Allah. Kedekatan dengan Allah sing dengan kudro yang mutlak itu cemen kabeh musuh. Musuh akeh iku cemen kabeh. Paham Mas? Iku sirine kena apa Nabi ra perlu cerdas gawe kontak. Mergo mentang-mentang wis parek pengiran. Aman, bukan apa? Aman. Kowe nek iso ngono tenan yo wae. Mulane kok Imam Nawawi yo iso dekne salat ning Damaskus. Ya wis biasa nak kangen moro Ka'bah nek Ka'bah padahal Syria Mekah penerbangan 4 jam. Itu biasa Imam Nawawi salat ning Mekah. Ya biasa wae cara dekne. Bagi Allah gak masalah, cara dekne ora masalah kekasih pengen ada wae. Muridnya tahu curiga, Imam Nawawi masyhur. Imam Nawawi sengarang majmu, padahal dia tidak terkenal wali kayak Syaikhul Qadir Jilani. Mungkin kewaliannya terkenal Syaikhul Qadir Jilani. Dia itu kalau sholat, kalau sudah sinau, ngarang kitab. Kalau ngarang kitab jeda itu wudhu itu dari muridnya itu nggak ada. Setelah nggak ada, muridnya sesuai curiga. Sekian hari kok gitu. Lama-lama muridnya itu melok. Nah, ucuk-ucuk melok tawaf nih Ka'bah. Muridnya katut. Barang tuan Ka'bah ya sudah sampai selesai terus balik lagi ngarang kitab lah. Udah mau gini, ya jadi cerita ini aku jadi. Ini sudah murid itu. Tapi karena dia walinya karena ngarang yang, karena dia jedanya itu wudhu terus tawaf pulang lagi. Terus Syria Mekah penerbangan 2 jam. Karena orang-orang ini dekat dengan kudratullah yang masih orisinal. Kowe gak awalnya sedaran mohal, wong kok iso miber, ya mohal tenan. Melarat ngene ora untuk warisan kok sugih mohal keterusan tidak itu. Jadi ini sudah sesuai keyakinan kamu. Makanya Nabi itu mulai dulu beda. Nabi itu unik, kedekatannya dengan Allah itu unik. Makanya spesial. Jadi paham ya? Jadi nggak apa-apa kalau kamu jadi peneliti sosial, perang kontak itu penting dan sejarah bikin kontak juga penting karena ini strategi perang yang luar biasa. Tapi wong-wong para pangeran gua coba warai strategi. Ngono maksudnya ben khas wong para kepen apa? Baru tak kenal ceritanya kiai pulau, termasuk ceritanya bapak pulau, Pak Hamid, Bedowi, semua media. Cerita ya. Bung Tomo datang ke Mbah Hasyim Asy'ari tanggal 7. Mbah niki harus penyerangan dimulai. Dari Mbah Hasyim jawab, "Kula niku keramat tapi mboten urusan langit. Sing urusan langit itu Mbak Abbas buntet, Mbak Abbas Cirebon. Tanggal 11 mawon mungkin Mbak Abbas teko perang mulai." Jadi Mbak Abbas mergo bagian nyebul pesawat. Mbak Abbas buntet. Niki cerita, jadi tetap
jenderal itu belum pernah ada yang mati kecuali di 10 November. Karena kekuatan wah itu rasa bola latih militer, malah bola latih militer. Bedanya halawali malah bola latih militer. Training para kiai dalam mempertahankan bangsa dan negara. Keben Ben Makros terkenal nak kacang hijau dan di tentara ya keben Mbak Hashim terkenal keramat gitu ya keben terus Mbak Abbas ya malah bebok training nggak bisa. Banyak orang-orang yang masih keramat seperti dikepung musuh ya mutu santai wae maca ayat tertentu. Lah soal kowe ra iso, nyatane aku ra iso kowe kok dipadan to. Ternyata kemadakno barang sing ora padha. Karena tadi andai kan manusia dengan kudrah ulanya Allah pasti yakin Allah ala kulli syai'in. Jadi misalnya bumi yang kamu pijak dulu enggak ada menjadi ada itu kan kudrah yang luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada itu kan bukti kudrah Allah yang luar. Setelah bumi ini ada, diperintahkan oleh Allah kamu harus begini, harus beredar di garis falakmu sendiri, di garismu sendiri, di galaksimu sendiri. Nyatanya bumi konsisten. Ini menunjukkan kalau semuanya itu terkendali oleh Allah dan merespon perintahnya. Andai kan langit dan bumi benar-benar tercerabut dari perintah Allah, pasti bumi ini kacau. Ini disebut Inna Allaha yumsikus samawati wal ardo an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Allah yang mendalikan langit dan bumi. Sekali Allah enggak berkehendak. Tapi tadi kita tentu manusia sehingga cara kudrah kita ya kayak Salman Al-Farisi. Ya kalau ada apa-apa yang kita pakai akal karena punyanya kita akal. Kebetulan akal kita terbatas ya enggak apa-apa. Tapi kamu jangan menafikan kudrahnya Allah yang ula, kudratul ula. Ini disebut ansa'aha awal marrah. Jadi Quran melatih kita nek kepengin dadi wali iman sing bener, bayangno kudrah sing ulah, bayangno kudrah sing ya mau misalnya ngeten iki. Orang Yahudi itu yakin Isa itu anak zina karena lahir tanpa bapak. Paham ya? Orang Nasrani kebablasan kalau tanpa bapak ya bapaknya Tuhan. Maka ini dua kegoblokan yang sama-sama masalah. Terus Allah mengingatkan ra usah ngono. Nak kue janggal ono anak tanpa bapak, kudune dia memohalkan wujudnya Adam itu malah tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah menanggapnya enteng saja. Inna masalah Isa inda wa ya muqamatali Adam khalaqahu min turab. Nah Isa itu jek ono lumayane, piye-piye jek ono boe lah Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Bahkan materinya tidak sejenis yaitu min turab dari debu. Nah, dengan terlatih gitu kamu akan terlatih dengan kudrah ula. Nanti kalau terlatih terus kamu bisa keramat kayak Imam Nawawi. Pasti nak kaji cukup miber. Tapi kan sakit negara kok terus kaji. Negara orang pemasukan malah repot. Jadi sudah ada sami miber tapi tauhidnya benar, enggak usah miber-miberan kok malah. Nah, kakek iso miber tabrakan dhuwur malah repot. Jadi biasa wae. Cuma kula niku nglatih. Latih cara iman sampean. Makanya sampean jangan janggal ketika dipendem ning bumi, aku piye nasibe. Ya tetap bisa mikir. Ya mau. Pangeran gawe contoh, ketika kita janin itu kan kayak apa? Wis janin meteng mbok muengkek renang bareng. Kok gak mati? Ya ning jero janin wis angel golek oksigen, malah mbok amen renang. Repot ora? Tapi Allah bisa ngatur sistem janin ketika mbok iku renang. Orang teh oksigen, umboe engkek nopo? Tapi Allah punya cara mengelola kehidupan dalam kandungan. Makanya kamu jangan janggal bagaimana cara Allah mengelola kehidupan ketika kita sudah di alam kubur. Karena Allah bisa membuktikan mengelola kehidupan ketika di raga, di janin, di rahim. Begitu juga Allah bisa mengelola. Misalnya anak boyo mendok ning gone dipendem mal. Boyo nak ngedok dipendem. Allah iso ngelola kehidupan di bawah tanah. Mau bareng lahir boyo cilik ya lahir ya iso metu kota. Artinya singkat cerita Allah bisa ngelola kehidupan di mana saja kapan saja dengan caranya Allah. Toh zaman saya hidup begini, kamu hidup begini ya udah ikut ngelola kehidupan kamu. Kok iso jaga roh? Enggak juga yang sekarang jaga juga. Kenapa kamu janggal ketika hidup di alam kubur? Ya biasa saja. Mana nak donga Gusti sami'na wa ata'na pokoke amanna dan pokoke amanna billahi dhahiran wa batin. Harus sakit cangkeman amanna billah tubna ila Allah pokoke
cocok ra cocok, paham ra paham, masuk akal ra masuk akal kok ini aman nah. Itu. Karena ngono sesuai dadi wali. Paling enggak misalnya ra wali kok Imam Nawawi ya bener lah, imanem itu bener. Karena tadi percaya dengan kudrah ula. Kudrah ula itu kudrah ketika Allah belum menciptakan apa-apa. Itu kabeh terserah kudrah. Belum terkooptasi oleh hukum adat. Tapi hidup kita sekarang ini sebenarnya terkooptasi hukum apa? Adat. Hukum manusia mau lahir kok manusia kok kawin kok jima kok ini itu terus seakan-akan menjadi syarat kehidupan. Paham ya? Tapi Allah selalu bikin mukjizat-mukjizat baru. Misalnya tadi ternyata ada saja misalnya ilmu kedokteran memungkinkan uang iso di cloning. Itu kan sudah mulai agak rubah dari mindset. Paham ya? Harus hubungan suami nopo istri. Sajane Allah nunjuk ngono gue iling-ilingan bahwa kefiah tidak terbatas. Paham ya? Apalagi mukjizat kayak tadi kayak makanya sampean ana wong takok, kenapa mukjizatnya Nabi Soleh itu adalah unta keluar dari batu? Apa mau kepen dijono? Bedane apa kok watu ambek kondok utawa kok rahime sapi? Zaman pitik lahir kondok yo kuwi ra melok gawe sing gawe yo aku cara-cara kira ketemu apa kita omongi kok baleni malih ndok dadi pitik kowe darani mungkin dan biasa kowe dhewe yo ra melok gawe kowe yo ra iso watu nglairno pitik kowe yo ra iso yo ra melok gawe kena apa sing ndok mbok arani mungkin sing watu mbok arani ora mungkin kowe padha ra isane bareng Allah gawe waktu ngetokno pitik tapi darah oh mungkin Gusti barusan saya tahu. Lah nek ngono ora usah kecangkeman nonton mungkin dan tidak mungkin. Nah, itu cara Abdul Hamid Khan. Lama sekali kita termahjubkan oleh yang kita lihat. Tapi insyaallah baru kayak maca ayat kados wau fa arsalna nawa alim bika wajibutan nawa lam taruh satu semoga terus nawa. Pada sampean terlatih nawa. Terlatih iman ya iman dari kudri Allah Ta'ala sing boten apa terbatas. Nanti kalau suwun misalnya sing jadi anak nakal yakin suatu saat husnul khotimah sing duwe keluarga nakal yakin Allah itu kuwasa. Mboten enten sing mukhal pun Allah ngersakno niku. Lane temen iki ditutup wa kafawwahul mu'mininal kita tetep sing nyukupi kemenangane wong mukmin namung Allah Subhanahu wa taala. Soal ana teori wis pantes-pantese manusa duwe napa? Yo, is pantas-pantas sih darani cerdas. Tapi gue lucu-lucunan wae coba iman. Soalnya gue lucu-lucunan, aneh wah, gak ada ikhtiar. Misalnya lesu, pantas-pantas sih mau mangan ya melok. Nah, tapi rasa yakin nak lesu hanya bisa dihilangkan dengan makan. Gue janggal, nak orang topo 40 dino ramati, gue biasa wae. Ya ayuhan nabi eling-eling nabi kul ngucap sira li azwaji kamaring pira-pira bojo sira. Wa hunna ta azwajun nabi kutis niku songo wa tolap nalan golek sapa azwajun nabi nusange nabi min zinati dunya sanging pepaese dunya mak ing perkara lek sang ora ana apa mae kok ing dawono sadike nabi iki gawane wong wedok nabi dhisik dijak melarat garwane gelem bareng nabi wis menang futuhat di mana-mana menang dan nabi dohire jadi orang kaya karena futuhat sudah bisa menaklukkan sana menaklukkan sini gedenan garwane saiki nuntut zaman melarat ikhlas saiki sugih dijak melarat iki apa-apaan iku protes. Mulane kena diprotes bojo tenang. Wong nabi diprotes. Wong wedok iku jos tenan. Menadak kowe nabi diprotes. Wong pangerane tau dilawan, wong wedok wis masyaallah. Sampeyan roh critane pangeran dilawan. Oh, tentang surat Mujadalah. Surat Mujadalah niku nak ulama maca niku mujadilah. Sampeyan tak critane wong wedok wis masyaallah. Jenenge Khaulah bintu Salabah wayu. Wayu menarik. Bokonge apik mbok biar ros. Pokoke ana bab alia-alia ku bokong. Mbok pas dekne khat mbok biar ros. Singkat cerita barakat suwe no ben terus bojone iku mulai. Bojone iku mulai. Nek salah jenenge Aus bin Sobet mulai. Roh bojone sujud iku langsung gak wong Arab ben hipersek. Mbok nek kowe ngono boyo ora. Wong hiper wis babe kan loro. Imam mergo hiper, wa imam mergo bojone ayu. Dipertok bojone ra ayu menawa ya ora semangat. Wah, yo jenenge haula wae. Jaluk sakal, bojone lagi bar salat kan ra gelem, Mas mongko ra kena. Mangkel dene kajate ora apa? Ora kesampaian. Terus muni ale dugi, kemane kowe tak sumpah ilah. Terus anti alia kadur di umi, kowe wis tak haramno
koyok mbokku haram nak kelon. Jadi sewa adat Arab nak dihar iku fi hukmi tolak, nomor dihar itu fi hukmi tolak. Iki muabbad. Jadi anggar wong kok didihar berarti ora oleh dikumpuli selawase. Padahal Khawlah itu ayunya mulai tergerus karena sudah agak tua. Tapi ayu, berapa dia? Mungkin ya ayu bodinya apik sing lanang iku hiper. Matur, memuangi akhirnya Khawlah. Krungu nak bojone sumpah dihar memuangi. Nangis ya ambek ngompre, wong itu anak nangis kan ambek ngompre. Jadi iku sak paket yo nangis sampai iku terus piye karepmu piye? Enomku mbok entekno kowe. Wong juara, wong bareng tuwek arep ini nak anakku tak rumat kelaparan, ngaku ngedok iso golek duit. Mbok rumat kowe tinggal wae kok mamuk iso dititu. Wes takok Kanjeng Nabi. Golek hukum diskon nak dihar ora koyo tolak. Dihar kok koyo tolak ku apa-apa. Bojone matur Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Itu Aisyah itu beda kamar ketika itu. Jadi Aisyah di dalam kamar, si suaminya siapa? Khawlah itu matur. Nabi bantah Nabi itu orangnya kan lugu. Karena Nabi itu enggak pernah bohong. Ya ora tau mikirnya, Nabi mboten oleh mikir. Gak oleh Nabi kok mikir ora oleh, tapi tetap cerdas sama para pangeran. Lagi mikir lah kan ora cerdas. Ora para pangeran, kadang malah rumusnya yang menjerumus. Banyak Indonesia itu banyak konseptor. Berapa kita miskin karena konsep-konsep itu? Pendidikan di Indonesia sing konsepnya akeh. Hari bingung tumpang tindih mergo kakean konseptor. Bingung. Wes, mantap. Akhirnya Aus bin Sam bojone muni, nggih Nabi anut jenengan. Nak dihar iku fi hukmi tolak. Mulai kode sing wedok. Nabi wis final nak dihar padha mek tolak. Tuaran kan kita diomong ngene, kan Nabi lho kekasih pengira. Adek jenengan nggih keputusan ngono tak lapor pengira. Nabi sampe dilapor pengira. Ini hukum enggak adil. Akan saya laporkan pengira. Aja Nabi iya susah wedok semenenge. Lah cawe wedok iki sumbut. Jenenge Khawlah bintu Salabah mulai mlebu kamar salat saaki-aki. Ya Allah, senajan to Muhammad kekasih jenengan, senajan to hukum yang sedang berjalan ini di hari itu fi hukmin tolak. Tapi as'aluka, saya ingin minta engkau atas nama engkau adalah yang menentukan hukum dan boleh merubah hukum semau jenengan. Ini harus dirubah ya Allah. Nangis. Nek kamar itu nangis, buat nangis sekian menjadi Nabi wong para pengiran tenan. Terus Nabi ngutus sahabat, panggilkan Khawlah. Barusan Jibril datang, hukum itu dirubah. Gitu. Makanya Khawlah itu tambah iman be Rasulullah. Aku sholat di kamar tuh tidak ada yang tahu dan doa saya tidak ada yang tahu. Itu sampai jadi surat mujadilah wong wedok sing madoni Kanjeng. Nah, lane mujadilun wong sing madoni. Nah, wong wedok mujadilah dan wong wedok sing tukang madoni. Sampai dadi ayat qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah. Allah mendengar wong wedok sing bantah kowe berdebat urusan suaminya. Wa tastaqi ila Allah, ketika kamu tidak memutuskan dia matur ning Allah. Wa wa yasma'u tahawurakum. Allah mendengar dua perdebatan. Wong wedok Kanjeng Nabi dilabrak. Mane kula nang kedamu bojo kula meneng. Mergo pikiran kula. Nabi wong dipakneni pun nek hawa-hawa. Gak iso dilawan wis iso. Nabi dilabrak. Itu masyhur cerita Khawlah itu. Sayyidina Umar tuh pernah mau ada acara jam 11 siang. Kalau sekarang itu dindekno mbek Khawlah. Ini setuwek, Khawlah wis mati, setuwek ajus sepuh. Dindekno Umar mandek. Dirungokno. Nanti jam 2. Wong itu anak tua nak omongan kan gak iso ler. Nanti jam 2. Pasukane Umar ku iki piye ya Amirul Mukminin ngrungokno omongan kok nganti jam 2. Iku jare Sayyidina Umar terakhir bareng petundur mentek pamit. Pamit, Mbah niki mun badhe napa dhuwur kelas. Kula nuwun sangat wektu salat dhuwur. Gak marah bar, gak apa-apa ke salat dhuwur rasa sampe bar. Singkat cerita si Khawlah mirip terus sahabat-sahabat tanya, itu siapa? Kenapa engkau begitu takut sama orang itu? Masyhur ini. Hadhil ladzi sami Allah min fawqi sab'i. Iki wong wedok sing pangerane dengar saka arah. Mosok pangerane mendengar Umar ra mendengar. Iki nek nglabrak pangerane ngrungokno, apa meneh aku. Iki wong sing omongane keluane didengar Allah min fawqi sab'i samawat.
Mosok asami Allah walam yasma Umar. Pangerane kersa ngrungokno kok Umar. Enggak. Umpama ora demi salat dhuwur dhek ngomong sak entek ya tak rungok. Jenenge khaula. Wong itu jos. Entek jos. Lah iya kanjeng Nabi padha. Wong wedok jak melarat ku ape wong wedok gelem, jak melarat gelem. Tapi sausé sugih kok tetap alam melarat gak gelem. Lho nek wong lanang kuat. Atau wong lanang melarat bareng sugih uripe terkendali itu banyak. Wong wedok emoh. Jadi Nabi tetap menuntut sekarang kita mapan ya. Mereka menghendaki turidnal hayatad dunya wasi. Tapi wong Nabi kasih pengiran malah ditantang. Nak kowe yo urip penak, tak turuti tapi tak pegat. Nah, aku kan gak kok turuti. Nah orang kayak dirafak. Turit nangarno siral hayat dunya penguripan dunya wazina dalan paise dunya. Fata alena mongko merene sira umat iku nak mongko nyenengno ingsun bumi sira kabeh. Tapi mut'at tolaki kelawan take hukum mut'at tolak. Wa sarifun lan bebasno ingsun kuna ing sira kabeh sarokan kelan megat jamilan kang apik. Ayo tol iku tegese megat ingsun kuna ing sira kabeh miwiri biroren kelan tambah bahaya. Dadi Kanjeng Nabi, kowe iku bojone Nabi, barang futuhat iku dhuwit cara saiki dhuwit negara itu uang publik, uang masolihul muslimin. Nek kowe njaluk ya ora tak kei, iki nak maksa njaluk tak kei tapi tak pegat. Wa ing kuntun lamun ngarepno sira kabeh Allah, apa ing kuntun lamun ana sira kabeh turit nang ngarepno sira kabeh Allah ing apa. Wa rasulahu lan utusane Allah daral akhirat lan oma akhirat ail jannata tikse swarga. Fa inna wa mengatakan Allah wa'ad dan nyediakno sapa wal musliminati kedhe sing apian mipun nasing sira kabeh biro dadi akhirat lan ngarepno akhirat ajran ing ganjaran adiman kang gedhe. Luar biasa Rasulullah diamuk bojone ngono tapi nak kowe ngarepno akhirat yo ora usah sugih. Nek ngarepno donya tak kei tapi tak pegat. Ayo aja tiru. Ben niru ngono bojomu milih pegat tenan malah repot. Pokoke nak ngamuk barno ae, napa barno ae. Tetep wong duwe batas energi, mesti mandek dhewe. Ora usah batas. Pengirane tau Kanjeng Nabi lho tau dilabrak ya Allah. Lan ana surat Mujadilah. Tapi umumnya tiyang maca Mujadalah, tapi niku nak jane nak cara asal usule jenis surat napa? Mujadilah ayate jelas qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawji. Allah mendengar ucapan perempuan yang mendebat kamu Muhammad demi bela-belain status suami, ya, yaitu bela-belain yang zaud mendihar itu tidak kayak tolak. Paham ya? Jadi perempuan tadi ingin dihar itu tidak bimanzilatin tolak, karena dihar itu ya omongan saja, nggak ada gunanya. Tapi dalam hukum Islam sebelum dinasah, dihar itu bimanzilatin tolak. Lalu kalau ngomongnya jorok banget, masyhur sama delok tentara-tentara. Ya Rasulullah, wa akala sababi wa natartu lahu batni hatta idza akala sababi tolakon kok ngomong niku sing ngentekno nom kula ayu kula sing ngentekno ya Dik bareng aku saiki tuwek ayu ku wis tak kekno Dik ape megat kok penak pokoke ngomong ora barbar Kanjeng Nabi ngrungokno seruwe pas sawe itu wis ya bareng Nabi iya tapi hukum sementara iki nak diharu koyo tolak. Ya tapi mosok ora iso dirubah. Saiki sementara iki ngono. Tapi mosok ora iso dirubah jenengan kekasih pengiran lapor to ben dirubah. Ora sementara. Bareng suwe tak wis tak mulai, tak lapor pengiran. Mulai sujud. Mane jogeman ki nglawan wong wedok. Nek nganti sujud yo bojone apik. Dikabulon dalah kemegat to bojone apik bar ya. Mane ngaji iki muga-muga ora dirungokno wong wedok. Nganti dirungokno wong wedok do sungkemne pangeran. Sujud do ganti apa? Bojo. Ya muga-muga ora krungu ya. Ya nek ngono tandingi ke sujud. Tapi sing ana tareh iku Allah mendengar suara perempuan tadi. Sing wedok ya Allah, Kanjeng Nabi dilawan. Just tenan kowe. Just. Fa inna wa maqasatin wa ta'ala wa adanya di anu sawa ta'ala musanati marang wedok sing apik-apik minggu nanti sira kabeh. Kira dadi akhirat iku akhirat ajaran yang ganjaran adiman ingkang gedhe al jannata tegese swarga. Ane kula suwun nggih bojo iku dididik sederhana. Kula sakniki wis kecelok kiai gedhe, bojo kula wis tak didik sederhana. Nggih perkarane guling-gilingan tak hidup kita ini menuju napa? Akhirat.
Nah contoh ora usah se ekstrim Nabi, tentu kita tidak akan punya kemampuan kayak Rasulullah. Tapi segiling-gilingan nak nuansa akhirat itu ada. Mulane faktarna muga akhirnya milih sapa nisaun Nabi, milih al akhirat yang akhirat, alat dunia ngalano yang atas itu. Setelah digertak Nabi begitu, dididik begitu, akhirnya mereka yang milih akhirat ngalano apa? Ya nisa an nabi pira-pira bojone Nabi man uti sapane wong. Iku yakti ku nekani sapa man mingkuna sing sira kabeh bi fahisaten kaelean mugayyinatin kang jelas bi fathil ya. Mugayyanatin wa kasriya mugayyinatin. Ai bujinatik seden jelas napa fahisya ya utawa anane fahisya biyanatin jelas. Itu af mengoden tikal napa fikiratin nutuk af kita di ukhra nutuk if binuni lan nun ma'ahu sertane ikilah nutuk if lawanas bil adab lan kelawan nasabna lafat adab nah diwaca nutuk if tentu napa nutuk la hal ada atau nutuk la hal ada. Jadi qiraah wonten pinten sekawan berarti. Maksudnya ngeten nggih, bojone tokoh iku nak salah dosane loro. Mergo nak ganjaran ya ganjarane loro. Mergo salahe tokoh mesti dinut. Benere tokoh ya napa? Dinut. Lane garwane Nabi kena ancaman, "He bojone Nabi kowe nak salah iku ada pedo double." Mergo kowe iku panutan, nek kowe salah mesti dadi tren. Mulane dosane napa? Double. Misale garwane Nabi kok sosialita terus PKK macem-macem ya dihisab. Mergo kok dadi model. Oh nak ngono kudu sosialita kan repot napa? Repot. Lah tapi nak bojom sosialita yo ora pati kena adab kan ora ono sing nganut. Mergo elek sosialita aneh-aneh wae kan malah wong malah anggap. Wae walhasil intine ku nak bojone tokoh utawa tokoh, makanya ini terjadi ulama siapa saja tokoh iku kudu hati-hati mergo nak salah ya ono sing nut. Nak bener ya ono sing ngenut. Jadi hukumnya umum siapa saja sing tokoh itu nak ono kesalahan juga aflal ada kudapo di fan juga mau identical nolah gede napa azwajun nabi paham ya opo ala ada busikso di ini kelawan rong ambalan apa kelawan rong ambalan rong tikelan ya rong napa tikelan ai di fai ada biwirina tegese dobelane seksual liyane bojone nabi ai misalnya tegese dobel loro. Misalnya ono wedok biasa kok ngrasani wong ya dosane sito. Tapi misalnya garwane Nabi kok ngrasani wong ya dosane loro. Pokoke tiap salah iku diitung pinten? Loro. Mergo tokoh napa? Tokoh. Lah itu terus dikiasno siapa saja sing nak salah diikuti itu double napa? Double. Wa kana misalnya tegese dobelane salah liyane bojone Nabi. Wa kana lan ana bodalika mengkono-mengkono kabeh, maksudnya kabeh itu di full ada di marroten, napa di full ada bilahan napa marroten atau di fan ala ing atas ya Allah itu yasiron.